menyatakan bahwa ini benar-benar adalah satu keadaan yang berasal dari satu peristiwa, bukan oleh satu kecelakaan biasa, namun dilatar belakangi oleh sebab-sebab yang lain. Karena dalam mereka peristiwa itu ada tergambar ada parang yang dibawa. Mohon maaf teman-teman wartawan, parang dibawa untuk kejar orang, sampai kemudian akibat dari matinya itu sudah terjadi. Kan begitu toh? Lalu kemudian jam 2 malam bawa parang mau ditova kebun kota, kan tidak mungkin. Lalu dalam mereka peristiwa tersebut juga parang yang dibawa tiba-tiba hilang dari rekap peristiwa bahwa parang ini nanti digunakan untuk apa. Kan tidak mungkin hilang begitu saja. Nah, indikasi-indikasi yang kemudian muncul di dalam fakta-fakta yang terungkap dalam perjalanan pengungkapan kasus ini ditambah lagi ya, dengan adanya pengakuan. Catat baik-baik, ada video yang kemudian sudah disita dari tangan keluarga lewat kami penasihat hukum ini ya. Bukti surat tanda penyita ya, dalam bentuk rekaman elektronik ya, rekaman elektronik yang kemudian sudah diserahkan oleh keluarga melalui kami penasihat hukum dari surat yang kemudian saya sudah tunjukkan tadi, bahwa rekaman tersebut berisi adanya pengakuan dari 2 terduga pelaku ya, rekaman pengakuan di hadapan keluarga. Makanya saya selalu katakan sejak awal bahwa dalam peristiwa-peristiwa seperti ini energi-energi metafisik itu pasti bekerja ya. Dan kemudian semua hal yang berkaitan dengan pengakuan kedua terduga pelaku ya, di hadapan keluarga ini disampaikan secara terang benderang dari awal pada saat kemudian mereka dikejar, kedua korban ini dikejar, siapa yang potong ya, lalu kemudian bagaimana kedua korban itu melenggang nyawa, siapa-siapa yang terlibat, nama-nama yang terlibat, semua sudah lengkap diungkapkan dalam rekaman interogasi dari keluarga terhadap 2 terduga pelaku tersebut. Menjadi sangat-sangat ajaib bagaimana mungkin orang yang kemudian turut terlibat dalam peristiwa pembunuhan mau untuk mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan kematian korban. Lalu tidak mungkin kita juga mempercayai bahwa pada saat dipanggil oleh pihak reskrim untuk memperkuat keterangannya dalam rekaman tersebut dengan enak-enaknya lalu kemudian mereka katakan, oh itu kami dipaksa oleh keluarga. Ini jadi catatan yang menurut kami agak janggal. Kalau memang dipaksakan, mohon maaf ya, kalau memang dipaksakan, kita orang hukum, kami juga pengacara penegak hukum ya. Kalau memang itu ada paksaan, kenapa tidak ada laporan pidana terkait dengan tindakan keluarga tersebut? Rekaman itu tetap ada. Pada saat diserahkan juga kemudian rekaman itu dipertunjukkan kepada pihak penyidik. Dan harapan kami tidak segitu gampang hanya karena dibantah oleh pihak yang memberikan keterangan, lalu kemudian itu dieliminir begitu saja. Karena kalau mereka merasa ditekan, mereka rasa dipaksa, harusnya kan ada laporan resmi. Rekaman itu sudah diambil berbulan-bulan lalu. Dan mereka sadar bahwa pada saat keterangan yang mereka ungkapkan itu membahayakan diri mereka sendiri. Tapi kemudian kenapa tidak ada upaya-upaya lanjutan kalau mereka merasa dirugikan dengan hal tersebut? Inilah hal-hal, ya, mohon maaf, yang menjadi pegangan dari pihak keluarga. Sehingga reaksi daripada penanganan kasus ini yang kami nilai, pertama, berjalan begitu lambat. Dan yang kedua, mohon maaf dari hal-hal yang kemudian seolah-olah bahwa bukan hanya lambat, tetapi sepertinya ada upaya-upaya, ini indikasi, mohon maaf. Karena ini perasaan kami keluarga, bahwa pelaku utama dalam peristiwa ini, itu tidak pernah dengan terang benderang, itu kemudian ada keseriusan untuk ditindak. Contoh, saya kasih contoh. Ada salah satu pelaku, yang disebut juga dalam rekaman, oleh terduga pelaku yang lain. Beliau sekarang di luar Pulau Timor, entah ada kuliah atau apa, hanya dengan alasan sakit, ya. Ada itu marga IS itu, saya ngomong saja marga lagi, minta maaf, inisial IS itu. Itu kan sudah terang benderang dalam pengakuan 2 orang terduga pelaku ini, dalam video pengakuan menyatakan bahwa orang ini terlibat, bahkan dia ini salah satu pelaku utama. Tapi pihak penyidik pada saat melakukan panggilan lalu ada surat keterangan sakit,
panggil lagi ada surat keterangan saksi. Kita tidak tahu berapa kali dipanggil. Kita juga tidak tahu kok bisa penyidik percaya saja dengan surat keterangan sakit yang dibuat. Pertama sakit apa keluarga juga tidak tahu. Ya. Lalu kemudian yang berikut, kalau memang ada indikasi untuk menghindar dari panggilan penyidik, kenapa dari pihak penyidik tidak cek langsung ke sana? Ya. Dari pihak penyidik hanya kemudian, ya sudah, oke, ada keterangan sakit, sudah, apa segala macam. Mohon maaf, jangan sampai nanti indikasinya, saya minta maaf saja. Karena ini pengalaman kami juga ya, penanganan beberapa perkara. Kalau sudah model begini, ini orang mulai mencari celah untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Ya, mulai cari ini dokter jiwa, mulai cari apa segala macam. Nah, ini berbahaya. Begitu. Namun demikian, oke. Itu sedikit banyak ya pengantar. Karena ini sudah 2 tahun, jadi penjelasan saya juga mungkin agak sedikit panjang. Karena fakta-fakta yang muncul juga sekian banyak. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang sudah saya jelaskan sebelumnya tersebut, maka dari pihak keluarga tentunya tidak mungkin tinggal diam. Dari pihak keluarga pun semaksimal mungkin mengerjakan apa yang menjadi bagiannya mereka. Mohon maaf, ini persoalan 2 orang yang tidak bersalah. Ya, lalu kemudian merenggang nyawa dengan peristiwa yang begitu sadis. Makanya dalam beberapa kesempatan saya selalu katakan, ini bukan pembunuhan biasa, namun ini sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan pembantaian. Dan ini sudah direncanakan sebelumnya. Saya juga akan patut bersurat kalau seandainya pasal yang kemudian dipakai untuk menjerat para pelaku masih berkutat pada pasal 170 dan 351. Saya akan terus bersuara kalau bukan terus bersuara, tapi saya akan melakukan semua upaya-upaya. Kami penasihat hukum melakukan upaya-upaya untuk bisa menjerat para terduga pelaku ini secara maksimal. Karena fakta sudah terang benderang, penjelasan yang kemudian ada di dalam video yang sudah kita kasih ke pihak penyidik, itu penjelasannya itu mengarah pada tindakan berencana. Bagaimana mereka dikejar, bagaimana ada perhentian-perhentian, kedua korban ini sempat kemudian dipukul, lalu kemudian terjadilah kejar-mengejar. Ya, pada saat 2 korban ini bisa meloloskan diri, masih dikejar juga. Ya. Lalu bagaimana ada peristiwa yang dikatakan ada tendangan, lalu bagaimana ada peristiwa mereka balik lagi kembali untuk membantai 2 korban. Ini tolonglah diseriuskan. Ya. Sehingga kalau seandainya saya ditanya bagaimana dengan reaksi penasihat hukum terkait dengan reaksi keluarga sampai dengan mohon maaf ya, kita juga tidak bisa benarkan peristiwa-peristiwa demonstrasi yang berujung pada robohnya pada Polda kemarin. Tapi ya ini juga di luar daripada kehendak pihak penasihat hukum. Kami sebagai pengacara tidak pernah punya kehendak seperti itu. Namun kalau kita mengintrospeksi ya, introspeksi secara kelembagaan, ini berarti masyarakat menuntut hal yang lebih. Masyarakat menuntut hal yang lebih terkait dengan penanganan kasus ini. Ya. Titik didih daripada emosi keluarga yang sudah memuncak, yang menghasilkan satu tindakan-tindakan yang pada akhirnya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Terus kita mau cari keadilan di mana lagi? Kita penasihat hukum juga melakukan upaya-upaya dalam porsinya kami. Tapi sepertinya kalau kita elus-elus terus ini, ya para penegak hukum ini saya katakan, ini juga kita jadi serba salah. Terus mau dapatkan atensi dari pihak yang secara hierarki di atas para pekerja-pekerja di bawahnya, ini bagaimana caranya? Kan begitu. Jadi ya reaksi spontan yang dilakukan ini juga hasil-hasil berujung pada hal yang positif juga akhirnya, ya teman-teman wartawan. Dengan kemudian diberikan ruang dialog yang diinisiasi oleh pihak Wakapolda NTB. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang khusus dalam wawancara ini pun, kami sangat berterima kasih ya, atas peran dari Bapak Wakapolda yang secara reaktif bisa kemudian sedikit banyak memberikan secerca harapan kepada pihak keluarga. Ya, memandang bahwa semua aspirasi yang dilakukan ini perlu ada evaluasi tertentu. Begitu. Tidak memandang bahwa perilaku tersebut baiklah, kita sepakat bahwa itu tidak bisa dibenarkan. Namun ada hal lain yang perlu kemudian diungkap. Kita tidak bisa hanya sekedar kemudian menilai peristiwa yang terjadi kemarin, lalu kita tidak membenahi hal yang menjadi sebab musabab dari peristiwa ini. Karena jujur saja, kami penasihat hukum pun merasa, ya kalau mau bilang lelah, kami juga lelah. Kami punya kewenangan apa kalau
kalau seandainya dari pihak penegak hukum saya seperti kayak menganggap ini ya mungkin ya mohon maaf saja ya, dua korban ini seperti diperlakukan ke tikus mati saja. Begitu. Mohon maaf ini saya omong saja. Tidak memandang bahwa ada harkat dan martabat seseorang yang direngkuh. Ada hak asasi ya, berupa kehidupan. Hak asasi paling tinggi itu kehidupan. Lalu kemudian dirampas dengan cara-cara seperti itu. Ini dipandang seperti tidak ada apa, tidak ada nilainya sama sekali.